Ketika kita lihat orang lapar, kita tidak memberi makanan. Secara hukum kita tidak berdosa. Tapi aku tidak beriman di pemandangan Allahku. Kalau hari ini kau dan saya berkata, aku beriman kepada Tuhan Yesus. Itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena orang yang memang sungguh-sungguh belajar beriman kepada Tuhan Yesus, secara tepat, secara benar, pasti dia akan menyadari bahwa betapa sulitnya aku mengenakan atau aku memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Sulit, saudaraku. Yakobus 2 memang berkata begini, kamu mengatakan beriman, tetapi kamu lihat saudaramu yang tidak pakai pakaian, kamu tidak beri dia pakaian. Kamu lihat saudaramu yang kedinginan, kau biarkan dia. Kau lihat saudaramu yang lapar, kau diamkan dia. Itu bukan iman. Yakobus berkata, itu iman yang mati. Orang yang tidak memberi makan orang lapar tidak berdosa. Karena kalau kita pandang dari hukum Taurat, tidak melanggar dekalog 10 perintah Allah. Tetapi dengar baik-baik. Orang yang tidak menolong orang atau sesamanya yang membutuhkan, dosa di mata Allah. Katakan amin. Secara hukum tidak salah. Karena tidak ada tertulis di situ 10 perintah Allah. Tetapi dosa di pemandangan Allah. Iman itu berarti melakukan apapun. Garis bawahi kalimat ini. Melakukan apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Atau dengan kata lain, umat perjanjian baru, iman itu berarti memenuhi proyek Tuhan yang memang Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Di dalam Lukas 16, ada orang kaya setiap hari berpesta pora. Kata Alkitab itu tanda kutip setiap hari. Bukan seminggu sekali. Setiap hari orang itu berpesta pora. Ia memakai jubah ungu. Itu tanda bahwa dia adalah seorang yang kaya. Sementara ada Lazarus yang tergeletak kelaparan di depan pintu rumahnya. Tapi orang kaya itu secara dekalog, secara hukum, dia tidak harus memberi roti. Amin. Orang kaya itu tidak salah secara hukum. Tetapi dia melewatkan proyek yang Tuhan titipkan kepada dia. Di mata hukum tidak salah, di mata Allah orang ini tidak beriman. Anda mengikuti sampai di sini? Complicated mengurusin hati Tuhan itu complicated. Maka hati-hatilah dengan Tuhan. Dia diam, dia seakan-akan tidak ada, tetapi dia responsif. Jadi kalau kita diberi proyek misalnya, saudaraku, ada orang yang tidak punya pakaian kedinginan. Dan kita tidak memberinya pakaian. Di mata Tuhan, kita tidak beriman. Tetapi bukan hanya satu kali kasus itu. Masih banyak kasus lain yang akan Tuhan berikan kepada engkau dan saya. Ketika kita lihat orang lapar, kita tidak memberi makanan. Secara hukum, kita tidak berdosa. Tapi aku tidak beriman di pemandangan Allahku. Loh kenapa pastor? Karena imanku ku gantungkan kepada pribadi satu pribadi yang agung, Tuhan Yesus. Dia bukan hanya memberi makan, dia bukan hanya memberikan tubuhnya, dia memberikan seluruh hidupnya. Kau dan saya belum sampai seluruh hidup, sampai nyawa kita beri, belum. Masih remah. Remah pun kau tidak mau beri untuk orang lain.
Itukah kekristenan? Itukah iman di dalam Tuhan Yesus? Coba Anda pertanyakan dalam dirimu. Ibadah Rehobot Semarang, setiap hari Minggu jam 10 pagi di MG Setos lantai 1, disertai ibadah anak dan teens. Midweek Service, setiap hari Rabu jam setengah 7 malam di MG Setos lantai 1. Dan Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua di Sekretariat Gereja jam setengah 6 sore. Ajak saudara, teman, kerabat Anda untuk bergabung bersama di Rehobot Semarang.